لا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة ثم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat الحاضرون والحاضرات yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Demikian juga para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam yang bahagia dan mulia ini, secara khusus yang terus ikut setiap hari setiap malam dari TV satelit Hijrah TV yang senantiasa terus semangat ikut dalam menebarkan dakwah sunnah ini, dan seluruh kaum muslimin yang ada di Nusantara pada kesempatan malam yang mulia ini. Alhamdulillah, ini nikmat Allah Azza wa Jalla, kita duduk di tempat ini tetapi orang bisa mendengarkan pengajian kita di mana-mana. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita. Satu orang dapat hidayah lebih baik dari apa? Unta merah. Nah, kalau orang jauh saja semangat, apalagi kita orang dekat. Ya Sunardi, ya, kalau orang jauh saja semangat, apalagi kita orang dekat. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita keikhlasan. Hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian juga para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini. Demikian yang ikut dari Rinjani TV dan satu radio. Malam ini para hadirin, sebelum kita melanjutkan faidah dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, terlebih dahulu kita ambil pengulangan, murajaah, mudzakarah apa yang kita ambil semalam di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Apa faedah tadi malam, Mami? Hah? Kumbe. Terus? Ya bingung Mami ruan ini. Ya. Hadir Mami nekangguk ya. Baik, barakallahu fikum. Kita katakan rawatib al-muakkadah kalau safar tidak ada, kecuali 2 rakaat fajar. Duha termasuk di antara salat sunnah yang boleh dikerjakan meskipun musafir. Berapa rakaat Mami paling banyak? 8 rakaat. Barakallahu fiik. Kasih dia hadiah mat. Ngebes siwak Mami. Alhamdulillah. Abu Sayyaf, jelas? Apa yang jelas? Salat tahajud, salat duha meskipun musafir boleh tetap dilaksanakan. Baik. Apa manfaat salatud duha? Apa manfaat salatud duha? Ini untuk menyedekahkan persendian yang ada pada tubuh kita. Berapa jumlahnya? 300. Kasih dia hadiah Ahmad. Berarti ngaji dia tadi malam ini. EP, ngaji EP? Apa faedah sholat duha yang lain?
Kalau sholat duha di masjid. Malam ada sholat duha, berwudu dan sempurna dari rumah, kemudian mendatangi masjid, sholat duha 2 rakaat. Anunya apa? Pahalanya sama dengan umrah. Masya Allah. Berwudu di rumah, berangkat ke masjid sholat duha, pahalanya sama seperti berumrah. Masya Allah. Kasih dia hadiah Haji Mas'ud. Ada yang lain lagi? Guru. Masya Allah. Sholat duha adalah sholatnya orang yang banyak taubat. Kasih Bapak Guru hadiah. Masya Allah. Jelas Bapak Guru? Jelas semua? Abu Sayyaf apa lagi? Abu Sayyaf apa lagi? Ini jelas kan? Darata dah dengan ojana. Ehsan kan yang kun grupnya miji. Apa lagi kan jelas nah. Baik, sekarang kita ambil faedahnya. Babu salatid duha fil hadar. Bab salat duha ketika mukim. Kalau kemarin salat duha kapan? Salat duha ketika musafir. Jadi salat duha itu tidak ada halangan. Mau musafir boleh, apalagi mukim. Apalagi apa? Apalagi mukim. Bu Sayap, kak nengkelep pikiran pe, kak nengelining pe perhatian apa sih sampeang? Hah? Baik. Ya. Anu alat sedikit yang timur kok. Nah. Terus sampuk. Ayo wah. Barakallahu fik. Ya. Salat duha kapanpun. Musafir iya, mukim iya. Kapan Abu? Salat mukim, salat duha. Masya Allah. Ya. Baik. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Demikian juga yang ikut pada kesempatan malam hari ini Rifkan TV Banjarmasin, Goraba Musket. Ya. Baik, hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Salat duha ketika mukim. Kalau kemarin salat duha ketika musafir. Berarti salat duha kapan saja boleh. Artinya tidak pilih tempat. Kita mukim iya, kita musafir iya. Kalau rawatib mukim, kalau musafir gugur, kecuali 2 rakaat sunnah fajar itu tidak gugur. Baik. Kemudian qala haddatsana Muslim bin Ibrahim. Al-Imam Al-Bukhari membawakan riwayatnya. Telah menceritakan kepada kami Muslim ibn Ibrahim. Qala akhbarana Syu'bah. Telah memberitakan kepada kami Syu'bah Ibn al-Hajjaj al-Wasiti al-Basri. Qala haddatsana Abbas al-Jurairi. Telah menceritakan kepada kami Abbas al-Jurairi, huwa ibn Farrukh, an Abi Uthman an-Nahdi, dari Abu Uthman an-Nahdi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau berkata, Ausani khalili bi thalathin la ada'uhunna hatta amut. Kekasihku sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan aku 3 perkara.
aku tidak akan tinggalkan sampai mati. Berarti apa? Abu Hurairah mengatakan kekasihku memberikan wasiat. Siapa maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini wasiat Rasul. Aku tidak akan tinggalkan sampai mati, kata Abu Hurairah. Pertama, saumi thalathati ayyamin min kulli syahrin, puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa 3 hari dalam sebulan, bisa di awal bulan, bisa di tengah bulan, bisa di akhir bulan, intinya 3 hari. Karena 3 hari sama seperti puasa sebulan. Kenapa? Karena 1 kali 10, berarti 3 kali 10 30. 2. Wassalatid duha, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatku untuk melaksanakan salat duha. Wa naumin ala witrin, tidur dalam keadaan sudah witir. Ini wasiat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhahu. Jadi pertama, puasa 3 hari dalam sebulan. Kedua, salat duha. Ini yang menjadi syahid, ini yang menjadi bukti bahwasanya mukim pun tetap salat apa? Duha. Kemudian yang ketiga, tidur dalam keadaan sudah witir, kalau khawatir di akhir malam tidak bisa bangun. Kalau yakin dirinya bangun, lebih afdal dan tidak akhir malam. Tapi tidak yakin dirinya bangun, biasanya bangun pas kamat saja. Maka apa? Lebih baik witir dulu baru tidur. Minimal berapa? 1 rakaat. Jelas Abu Sayyab? Apa wasiat Nabi coba? Witir 1. Salat witir 1 wasiat Nabi katanya. Terus 3 hari puasa setiap bulan. Yang ketiga, salat duha. Makin berombok ini, jauh pikirannya. Ya, Amahar ulangin wasiat Nabi yang 3 itu. Tidur sebelum witir, salat duha, terus Amizi, puasa 3 hari dalam sebulan, salat duha. Baik, yang ketiga, tidur dulu baru witir. Kita merhatian, iya yang diperhatian kita ini. Mohon penjelasan. Baik, itu dia faedahnya pada kesempatan malam hari ini para jamaah. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita, Syarh Sunnah oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Pada malam ini kita akan ambil pembeda Ahlus Sunnah dengan kelompok Khawarij, yaitu berkaitan dengan masalah murtakabil kabirah, orang Islam yang jatuh dalam dosa besar. Orang Islam yang jatuh dalam dosa besar, zina, minum khamr, ya, mencuri, narkoba, ya, bohong, pakai apa? Pakai tato, demikiannya apa? Mencukur alis, ya, termasuk mencukur apa? Jenggot. Baik, nanggap bangkat. Baik,
Qala rahimahullahu ta'ala, wa la yukaffiruna birukubi kabiratin wala isyanin. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan orang Islam yang berbuat dosa besar, tidak juga mengkafirkan orang Islam yang berbuat maksiat. Baik, apa itu kabair, dosa besar? Ibnu Abbas mendefinisikan, dzambun warada fihi haddun. Yang namanya dosa besar itu adalah dosa yang ada hukumannya di dunia, yang ada ketentuan hukumannya di dunia. Dosa yang ada ketentuan hukumannya di dunia. Contoh Hatin, Om Ci, minum khamar. Minum khamar ada ketentuannya di dunia. Dicam berapa kali? Hah? 40 cambukan. Baik, ada lagi Mami Kasmi yang lain, mana dia yang kena hukuman di dunia? Haji Sunardi? Zina. Berbeda zina yang sudah menikah dengan belum menikah. Yang belum menikah berapa Haji Abdurrahman? 100 kali cambukan, diasingkan setahun. Kalau sudah menikah, dirajam pakai batu sampai maut. Apalagi yang punya hukuman Mas Yusuf? Mencuri. Om Poleng, mana dia? Mbak ya? Di luar dia? M. Saprudin, apa hukumannya orang mencuri? Potong tangan, tetapi potong tangan ada syaratnya, ya, jangan kurang dari 1/4 dinar. Berarti apa? 1/4 dinar ke atas. Baik, ini definisi dosa besar. Seluruh dosa, seluruh kesalahan yang diterapkan atau yang ditetapkan hukuman di dunia. Awaidun, atau diberikan ancaman, ada ancaman, ya, ada ancaman, diancam neraka, ya, dan yang lainnya. Au la'nun, atau disebut mendapat laknat. La'anallah man ghayyara manaral ard. Allah laknat yang merubah tapal batas tanah, sing robah palno. La'anallah an-namisah wal mutanammisah. Allah laknat wanita yang mencukur bulu yang di wajahnya, alis. Wal washimat wal mustawshimat, yang bertato. La'anallah akilar riba. Allah melaknat pemakan riba. Ya. Au nafyul iman, atau dosa-dosa yang disebutkan akan meniadakan iman. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman orang yang tidak punya amanat. Berarti kalau khianat ini dosa besar. Nah, ini makna dosa besar. Ahlus sunnah punya keyakinan bahwasanya orang buat dosa besar atau berbuat maksiat dia tidak kafir, tetapi kelompok khawarij mengkafirkan. Baik, kita dengar. Maka al-musannif rahimahullah ta'ala menjelaskan, orang Islam itu bisa terkumpul padanya iman, bisa juga terkumpul padanya maksiat. Nah, gara-gara dia berbuat maksiat tersebut, dia tidak dikeluarkan dari iman, karena masih punya iman yang mutlak atau mutlakul iman. Dia masih punya dasar keimanan. Yang dia tidak punya
orang Islam yang berbuat dosa besar ini, iman yang sempurna mencegah dia berbuat dosa. Ino sindenara. Iman yang lengkap menghalangi dia berbuat dosa. Tapi iman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada. Karena iman kita bertingkat-tingkat. Ada yang bertambah imannya, ada yang juga imannya berkurang. Dengan demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, orang Islam terkadang terkumpul padanya iman, terkadang kumpul padanya maksiat. Nah, jangan gara-gara dia berbuat maksiat dikeluarkan dari Islam, dikeluarkan dari keimanan. Maka oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 perkara apabila ada pada diri seseorang yang 4 ini, dia menjadi munafik asli. 4 hal para jamaah. Lamun arak lita niki munafik tulen ita. Kalau ada 4 hal ini menjadi munafik asli. Pertama, awaman kana fi khaslatun minhunna kana fi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Kalau ada salah satunya, maka dia dikatakan ada munafiknya, ada sifat munafiknya, tapi belum dikatakan munafik. Karena apabila kumpul yang 4 ini, munafik akbar. Munafik apa? Akbar, dan dinamakan munafik nifaq i'tiqadi, munafik keyakinan. Jadi yang 4 ini ngumpul kalau orangnya munafik asli. Kalau orangnya menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Nah, kalau ada salah satunya pada diri kita, berarti ada sifat munafik kita. Muslim tapi ada sifat munafik. Pertama, sampai kita tinggalkan baru kita aman. Pertama, idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara dia bohong. Dan ingat, bohong paling besar menyampaikan atas nama Allah, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bohong paling besar. Mengatasnamakan agama. Lebih-lebih di bulan Maulid ini mengatasnamakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hati-hati. Ya. Jangan sampai kita sembarangan menyampaikan hadis. Idza haddatsa kadzab. Kalau berbicara Yang kedua, wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanat khianat. Nih titip untuk fulan, disunat, salah jalur. Yang ketiga, wa idza ahada ghadar. Kalau berjanji sungka ingkar janji. Kapan? Jemaah? Besok. Ternyata mana dia? Oh ya besok ya. Besok itu enggak ada habisnya. Arak ke bu ini jemaah no. Nah kiamat nih jemaah masih. Kiamat aja besok. Ya, jadi kita katakan ini dia tanda munafik yang ketiga. Yang keempat, wa idza khasama fajar. Kalau dia kelahi melampaui batas. Kalau kelahi melampaui batas. Kita pakai mulut, dia pakai tangan, melampaui batas. Kita sekali, dia sudah apa? 3 kali, 4 kali. Tidak boleh. Ini sifat munafik. Nah, jadi 4 ini kalau kumpul pada diri seseorang, asli munafik, munafik i'tiqadi, keluar dari Islam. Rupanya Islam. Kalau ada salah satunya, berarti apa? Ini orang beriman tetapi fasik. Ini orang beriman tetapi apa? Fasik. Baik. Wa khalafatil khawarij wal mu'tazilah.
Dalam masalah orang Islam berbuat dosa besar ini, ada dua kelompok yang menyelisih Ahlussunnah. Pertama Khawarij, yang kedua apa? Mu'tazilah. Apa kata mereka? Mereka menyelisihi Al-Quran, mereka menyelisihi sunnah. Ahlussunnah mengatakan orang Islam, orang beriman yang berbuat dosa besar, dia itu mukmin dengan imannya yang ada, tapi dia fasik gara-gara berbuat dosa besar. Nah, orang Khawarij mengatakan iman itu satu kesatuan, tidak terbilang-bilang. Jadi nggak bisa pada diri seseorang ada iman, ada maksiat, ada bau, nggak bisa. Kalau dia itu ada maksiatnya, kafir udah. Ya. Kalau hilang sebagian, berarti hilang semuanya. Oleh karena itu, pelaku dosa besar, ya, menurut dua kelompok ini, sama-sama mereka mengatakan hari kiamat itu pelaku dosa besar orang Islam kekal di neraka. Kalau di dunia, Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, Mu'tazilah mengatakan kafir tidak, Islam beriman tidak. Fi manzilah bainal manzilatain, di satu posisi di antara dua posisi, beriman tidak, kafir tidak. Tapi di akhirat kekal di neraka. Maka kita katakan Khawarij maupun Mu'tazilah hakikatnya mereka berhukum sama tentang orang Islam, orang beriman yang berbuat dosa besar. Intinya kalau lihat hukum akhirat, mereka semua mengkafirkan. Itu sebabnya para jamaah, orang Khawarij ini mengkafirkan pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, hukum Islam secara mutlak dikafirkan. Ahlus sunnah tidak ada perincian. Baik. Lalu dikatakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wala nujibu limuhsinihimul jinan ba'da man awjaba lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala nashhadu ala musiihim bin nar. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh kita memastikan seorang muslim atau seorang yang berbuat baik, tidak boleh memastikan perorangannya masuk surga kecuali yang sudah dipastikan oleh Rasul masuk surga. Orang ya, per orang. Misalkan Abu Sayyaf, Masya Allah Abu Sayyaf, EP rajin ngaji, surga wah EP, nggak boleh. Tapi kita mengatakan siapa yang istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, wajib surga. Siapa? Bukan menunjuk orang. Ini tidak boleh menyaksikan perorang, kecuali yang disaksikan oleh Rasul perorangan masuk surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, sahabat di surga, kata Allah, kullang wa'adallahul husna, semua dijanjikan surga, sahabat semuanya surga, wajib kita saksikan. Tapi selain itu nggak ada. Maka bagaimanapun alim kita, soleh kita, nggak bisa kita surga wah ustadznya jana, surga wah tuan guru ini jana, surga sudah orang ini, nggak boleh. Tapi kita berharap masuk surga. Oh Masya Allah rajin Abu Sayyafnya sholatkah, mudah-mudahan dia masuk surga. Oh rajin Abu Sayyaf pasti surga, nggak boleh. Demikian juga sebaliknya, tidak boleh kita menyaksikan sejahat apapun orang Islam, sejahat apapun orang beriman, perorangannya nggak boleh kita katakan dia itu penduduk neraka. Aduh, antanya menerima neraka engkau minta wah, nggak boleh. Engkau ini nggak mau nerima, kata Abu Sayyaf, engkau ini nggak mau nerima neraka sudah kamu, nggak boleh. Tapi kita mengatakan siapa yang tidak mau ikut Nabi SAW neraka,
Nah, ini umum boleh ini. Tapi mempersaksikan seorang pelaku dosa itu neraka, itu bukan mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ini akidah ahlus sunnah, tidak menyaksikan perorangan masuk surga sebaik apapun dia, kecuali yang menyaksikannya siapa? Allah. Yang menyaksikannya Rasulullah. Sebagaimana hadis al-ashratul mubasysyaruna bil jannah, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, ya, kemudian Abdurrahman bin Auf fil jannah, Talha fil jannah, Sa'id fil jannah, Sa'ad bin Waqqas fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Az-Zubair fil jannah. Kalau yang seperti ini wajib. Tapi selain dari mereka loh, sehebat apapun nggak boleh, ya. Jadi kita tidak bisa memastikan selain dari yang dipastikan oleh Allah dan dipastikan Rasulullah SAW. Namun akidah kita, sebagaimana kata Imam Ibnu Qudamah juga, narju lil muhsini ala ihsanihi wa nakhafu ala al musii ala isaatihi. Kita berharap orang beriman, orang Islam yang berbuat baik kebaikan surga, dan kita khawatir orang Islam yang berbuat dosa itu neraka. Ini yang bisa kita lakukan. Maka oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari mengatakan di dalam sahihnya, bab la yaqul fulanun syahid, bab tidak boleh kita mengatakan si fulan mati syahid. Nena bau? Tidak boleh, ya. Sebagaimana hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah SAW bersama sahabat bertemu dengan musyrikin perang, ya. Ketika mulai saling serang, ada salah seorang sahabat, siapapun musuh di depannya ditebas dengan pedangnya. Lalu sahabat mengatakan, ma ajza'a minnal yaum ahadun kama ajza'a fulan. Hari ini katanya tidak ada yang paling hebat kecuali si fulan. Fulan ini adalah masuk surga. Apa jawaban Nabi SAW? Ama innahu min ahlin nar. Orang ini penduduk neraka. Padahal ini di zaman siapa ini? Di zaman Rasul, apalagi zaman now, zaman sekarang, ya. Lalu sahabat enggak percaya, enggak mungkin Nabi bohong, enggak mungkin Nabi salah. Diikuti oleh salah seorang sahabat, ya, di mana diberhenti diikuti terus. Kalau orang ini diam, sahabat yang ikuti diam. Kalau orang ini lari, sahabat ikut lari. Akhirnya apa? Lukalah orang ini dengan luka yang sangat dalam. Dia kesakitan, ingin cepat mati. Dia berdirikan, ya, misalkan ini gagangnya, ya, ini menjadi apa, ya, pedangnya, mata pedangnya, dia berdirikan, dia tusuk, ya, ulu hatinya. Akhirnya pun dia mati. Langsung sahabat ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi engkau ini benar utusan Allah. Karena Nabi tidak meleset. Maka ini para jamaah, kita harus yakin kepada sunnah nih, enggak meleset sabda Nabi itu. Perkiraan manusia yang bisa meleset. Kalau Rasul alaihi salatu wasallam enggak bakalan meleset. Masya Allah. Nabi bertanya, ada apa itu? Katanya, ya Rasulullah, orang yang kau sebut tadi penduduk neraka itu, orang-orang heran, merasa berat hati, kok bisa Rasul mengatakan dia penduduk
neraka, padahal pengorbanannya luar biasa. Nah, sama dengan kita di atas sunnah niki para jamaah. Ya, ndak kita sebut-sebut pengorbanan, bahaya loh. Kira-kira kita berbuat untuk diri kita. Ya, bukan untuk bukan agama itu yang untung. Yang untung itu siapa? Kita sendiri. Nah, kalau kita rusak dia, siapa yang rugi? Bukan agamanya yang rugi. Agama itu Allah yang punya, Allah punya cara untuk menjayakannya. Nah, ketika engkau mengatakan dia di neraka, orang-orang merasa berat, ya Rasulullah. Ya, akhirnya aku mengatakan, aku yang akan intip orang ini. Aku ternyata benar apa yang kau katakan ya Rasulullah. Terakhir dia bunuh diri di mana? Surga apa neraka? Neraka. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajul la ya'mal 'amal ahli jannah fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli nar." Bisa saja seorang rupanya beramal penduduk rupanya saja, padahal dia penduduk neraka. Berarti apa? Amalannya hanya di luar, tidak sampai ke dalam hati. Maka ini penting para jamaah, zahiran wa batina, luar dan dalam kita sama. Ya. Jadi orang yang tadi dia berperang apa? Riaknya di hati, tetapi amalannya seperti amal soleh. Kenapa? Berjihad. Nggak ada satupun musuh di depannya, dia tebas semuanya pada zaman. Sampai orang-orang heran. Begitu Nabi mengatakan dia di neraka, kaget sahabat. Tapi sebaliknya, ada orang-orang beramal dengan amalan penduduk neraka rupanya, tetapi dia punya keikhlasan dan dia mencari yang benar. Di akhir hayatnya Allah tunjuki dia kebenaran. Fayamalu bi amali ahlil jannah, dia pun beramal dengan amalan penduduk surga, akhirnya masuk ke dalam surga. Maka oleh karena itu, siapa yang mati di medan perang, kita ucapkan mudah-mudahan dia mati syahid. Jangan mengatakan apa? Pasti syahid, nggak boleh. Kita berharap dia mati syahid. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam biman yuhjah fi sabilih, wallahu a'lam biman yuklam fi sabilih. Hanya Allah yang tahu siapa yang benar-benar orang berjihad di jalannya. Hanya Allah yang tahu siapa yang benar-benar luka di jalannya, bakat membela agama Allah azza wa jalla. Adapun siapa yang berbuat dosa dari kalangan orang-orang beriman, ya, yang dosa ini merupakan sebab marahnya Allah, murkanya Allah, maka orang beriman ini juga tidak bisa dipastikan dia masuk neraka. Perorangan tapi ya. Tapi kalau menyebut siapa berbuat ini neraka, boleh? Boleh. Ya. Tapi misalkan Hasan anak. Ya. Neraka Hasan ya. Yo kumbe dah kenapa? Kan masih doang nanggap mana. Enggak boleh itu. Ya. Enggak boleh. Pokoknya Hasan yang nagin taman neraka, wah. Hasan ini pasti masuk neraka sudah. Enggak boleh. Sehebat apapun dosanya. Kenapa? Nanti kita enggak tahu, jangan-jangan sebelum mati dia taubat, kita enggak tahu. Ya, sama kasusnya di dunia dia berbuat syirik saja. Subhanallah, waktu dia mati dia bertauhid. Dia apa? Bertauhid. Karena yang menjadi penentu itu kematian itu para jamaah. Maka lihat Rasulullah SAW semangat sekali membimbing pamannya kalimat tauhid. Padahal bagaimana pamannya kan musyrik. Wala salat, wala puasa, wala zakat, wala haji, la ilaha illallah aja enggak mau. Akhirnya Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Hai paman,
Ucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini yang aku gunakan untuk membela engkau di hadapan Allah. Karena Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, apa dia? Masuk surga. Baik. Adapun firman Allah yang mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida." Siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, balasannya neraka jahanam, kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan dilaknat oleh Allah, disiapkan azab yang sangat besar. Ya, ini bukan berarti kita memastikan perorangan. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Bisa saja setelah dia membunuh taubat. Bisa saja dia membunuh tetapi setelah itu dia berbuat kebaikan yang luar biasa besarnya. Atau bisa saja dia membunuh tetapi dia orang bertauhid, dia dapat syafaat dari Nabi SAW. Atau bisa saja dia berbuat dosa besar, ternyata Allah uji dia dengan ujian besar, menghapus dosanya. Maka oleh karena itu kita katakan tidak boleh memastikan orang Islam, orang beriman per orang, sejahat apapun dia, enggak boleh dipastikan dia masuk neraka. Dan ingat, tidak ada keharusan wa kullu dhalalatin finnar, setiap bidah sesat, setiap kesesatan di neraka. Enggak boleh kita memastikan, atau apalagi orang mengatakan, lah parah ini teli neraka, kita dikatakan di neraka katanya. Itu kan persepsi, persangkaan, pemikiran orang. Islam tidak pernah mengatakan ya bahwasanya fulan neraka, enggak. Tapi siapa berbuat bid'ah ya sesat. Yang sesat tempatnya di neraka. Ini umum. Ini apa? Umum. Namun dikhawatirkan orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa ini kena murka Allah. Kena murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uqubatuh, kena hukuman Allah gara-gara dosa besarnya. Karena Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, dia punya azabun alim, siksa yang sangat pedih, hukuman yang sangat keras, syadidul iqab. Maka tidak boleh kita merasa aman dari perbuatan dosa, dan tidak boleh kita mengentengkan perbuatan apa? Dosa. Inilah dia ya pemisah antara ahlus sunnah dengan kelompok Khawarij dalam masalah pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Demikian juga yang berbuat kebaikan tidak boleh dipastikan dia masuk surga perorangannya kecuali telah disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang Islam yang berbuat dosa dan berbuat salah yang besar tidak boleh kita pastikan perorangannya masuk neraka, tetapi kita menyebut hanya umum. Siapa yang berbuat taat dan kebaikan pasti surga. Siapa yang berbuat dosa, berbuat maksiat pasti akan kena neraka. Itu hukum umum. Yang tidak boleh hukum apa? Perorangan. Kecuali kalau Allah memastikan. Firaun di mana? Enggak boleh kita ragu. Ya. Hukum umum, kafir di mana? Neraka. Wa kullu dhalalatin finnar. Wa hakadha. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosa kita para jemaah. Allah Azza wa Jalla maafkan kesalahan-kesalahan kita. Dan Allah Azza wa Jalla berikan kita istiqamah di atas sunnah, di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Saya kira demikian apa bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah berikutnya wal Qur'anu kalamullah. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kitabullah atau tentang
kalamullah azza wa jalla. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Turun ya. Turun. Mana KWH-nya? Genset apa KWH nih? KWH nih hidup itu. Listrik hidup kok. Ya jeglek. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kalau kita bangun kesiangan waktu sholat subuh, apakah boleh sholat subuh? Harus. Bukan boleh. Tapi apa? Harus. Karena Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha mata dzakaraha." Siapa yang ketiduran atau lupa akan suatu salat, silahkan dia laksanakan kapan dia bangun dan kapan dia ingat. Allah taala ala wa alam. Terkait bid'ah, apakah arisan termasuk bid'ah? Ini urusan dunia ini. Ya. Ini apa? Urusan dunia, tidak ada kaitannya dengan apa? Urusan agama. Allah taala ala wa alam. Bagaimana hukumnya belanja online, Shopee dan sejenisnya? Kita katakan tidak ada masalah. Ya, asal akadnya jelas, kemudian barangnya juga jelas dan ada kejujuran dalam transaksi tersebut. Wallahu taala ala wa alam.
Dosa besar itu adalah baik. Kita ambil pertanyaan dari SMS. Mau tanya, kenduri nikah atau kenduri kematian apakah sudah ada di zaman Rasul katanya? Masya Allah. Tawaran kenduri ke? Pesta kalau pesta pernikahan sudah ada zaman Nabi. Nabi mengatakan awlim walau bisyah, buat pesta meskipun hanya dengan 1 kambing. Tapi kalau kenduri kematian ini bukan dari Islam. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara menasihati suami yang jarang sholat di masjid? Yang penting untung masih sholat dulu ya. Kita katakan targhib, beri dia anjuran betapa besarnya pahala orang sholat ke masjid. Yang kedua, beri ancaman. Orang yang tidak sholat di masjid di zaman Nabi itu apa? Munafik. Ya, doakan dapat hidayah. Allah taala ala wa alam. Kalau pernah berzina, mencabut bulu alis, menggugurkan anak, durhaka pada orang tua, sekarang saya menyesal dan menangis bertaubat, apakah tetap mendapat hukuman di akhirat? Kalau kita sudah bertaubat, man taba taballahu alaihi, maka Allah azza wa jalla akan menerima taubat kita. Wallahu taala ala wa alam. Iya. Sayyidina. Surat An-Nisa. Ini teman ngombe-ngombe wah lanjut kana. Terus. Surat An-Nisa ayat 155 nih. Terus. Aku berjanji, perjanjian dari orang-orang kafir ditolak dan perjanjiannya dibunuh Nabi. La ilaha illallah. Kalau dia dibunuh Nabi, umbena kena bunuh Nabi niki orang kafir. Bagaimana hukum? Mohon penjelasan. Mohon penjelasan. Ayatnya salah. Abu, perhatian jawaban angka. Girang na hilang pikiran pe. Menghayal. Apa? Ayat. Ayat berapa tadi? Ayat 155. Terus apa ngana? Mereka, aku berjanji. Atas mereka aku berjanji. Perjanjian dibunuh dan Nabi. La ilallah, perjanjian dibunuh Nabi. Kenapa dia bunuh Nabi ini orang kafir ini? Kenapa dia bunuh Nabi orang kafir itu? Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulb bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Pertama kita katakan ayat sebelumnya menjelaskan ayat ini. Wa rafa'na fawqahumut tur, kami angkatkan mereka gunung, mau dijatuhkan oleh Allah azza wajalla kepada mereka. Ini masalahnya. Kenapa? Ya, karena mereka ini sudah membatalkan perjanjian mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka membunuh para nabi karena tidak mengikuti kemauan mereka, melarang mereka dari kesukaan mereka. Jadi apa-apa yang mereka yang diingatkan oleh Allah semuanya dilanggar. Maka disebabnya Allah angkatkan mereka gunung Tur, mau dijatuhkan kepada mereka. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Baik. Pertanyaan berikutnya di sini. Saya hidup di tengah muslim berpaham kebanyakan. Setiap pengajian di masjid apapun judulnya saya tidak ikut hadir, walaupun sekedar bantu-bantu saya tidak mau. Saya rela dikucilkan dan menjadi omongan di desa saya. Bahkan setiap ada kajian di musala depan rumah tidak ikut. Ya, apakah saya salah? Kita katakan tidak salah. Kalau itu adalah kebatilan, maka kita tidak boleh ikut-ikutan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah puasa 3 hari dalam sebulan itu harus berturut-turut? Tidak mesti. Ya, tetapi lebih utamanya ambil tengah bulan itu.
13, 14, 15. Namanya siyam ayyamul bid, puasa ayyamul bid, saat bulan lagi terang dan sempurna. Wallahu taala ala wa alam. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Tidak ada orang bohong dalam kebaikan. Bohong itu boleh hanya 3 saja. Mana dia mendamaikan, mana dia ucapan suami untuk menyenangkan istrinya. Masalah apa? Contoh misalkan, bagaimana masakan saya? Luar biasa. Apalagi ditambah garam sedikit saja, mantap. Padahal apa? Nyer-nyer. Padahal nggak ada rasanya. Itu yang boleh. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi Mami Kasmi. La ilaha illallah. Mami Kasmi berangkat ke masjid, katanya mau jamaah, mati di tengah jalan katanya. Insyaallah fi sabilillah. Wallahu taala ala wa alam. Sebentar kita angkat dulu satu nih. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Cikampek, Ustaz. Dari Cikampek, silakan. Jadi kalau misalkan istri saya haid, terus bersih, tahunya ketika mau mandi menjelang maghrib, Ustaz. Nah, terus ketika memandikan bersih, waktu itu masih waktu apa, waktu ketika selesai mandi jam maghrib. Jadi salat asarnya apakah harus diganti? Harus salat asar diganti atau tidak, Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Seorang wanita suci asar, tapi mandinya maghrib. Bagaimana sholat asarnya? Seharusnya kapan suci langsung mandi. Bagaimana dengan sholat asarnya? Kalau ada unsur kesengajaannya dia mengakhirkan maghrib, dia harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu karena dia kejahilan, maka tidak mengapa untuk diqadha. Wallahu ta'ala ala wa alam. Haji Hamdun. Bagaimana suami meremehkan istri, istri meremehkan suami? Yang seperti ini perlu belajar supaya dia tahu apa kewajiban seorang suami, apa kewajiban seorang istri. Karena apa? Meremehkan ini adalah bentuk kibir, bentuk apa? Kesombongan, dan kesombong adalah dosa besar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Setelah salat sunnah apakah ada zikir tertentu? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kecuali apa? Witir, subhanal malikil kudus. Ya, adapun doa bebas. Allah taala ala wa alam. Yang berikutnya kita angkat dulu. Ya, halo. Nah, ada pertanyaan lagi? Mbak Abu Sahab. Mbak Abu Sahab, Kak becat ida dulu, langganan soal ini. Pejulu langganan dulu. Ya, kan terseling nganti. Tentang ziarah kubur. Terus. Hah? Baik. Kalau kita ziarah kubur, apa yang kita kerjakan katanya? Doa saja, selesai. Doa untuk si mayit, kita yang hidup ingat kemati, hanya itu saja. Tidak ada baca Quran, karena Nabi melarang kita baca Quran di atas kuburan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya.
Kalau memintakan diri tidak ada di atas kubur. Yang ada tuh memintakan si mayit. Kalau mintakan diri di masjid, mintakan diri di rumah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Abu Wahyu. Apa yang menghalangi orang untuk melakukan taubat? Enggak ada yang menghalanginya kecuali iblis. Hanya itu saja menghalangi orang untuk berbuat taubat. Maka lihat kata-kata saufa, saya akan, kugin. Jemaah kuah pensiun kurajin. Jemaah lamun kuah mau motor kurajin. Jemaah lamun lonas utangku kurajin. Ini adalah tentaranya iblis. At-taswif min junudi iblis. Kata-kata saya akan, ini tentaranya apa? Iblis. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pak Harto. Saya wan dulu alu. Bagaimana cara meruqyah? Berwudu, bacakan dia suratul Baqarah atau suratul diulang-ulangi. Kalau surat pendek, bacakan qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bacakan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa, ada mahramnya, ada di dekatnya kita baca, jangan dipegang. Ya Allah taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Mungkin ini di luar tema Ustaz, saya minta maaf dulu, tapi saya pengen sekali tahu. Masalah sholat tasbih. Kan kalau sholat tasbih kita kita boleh kapan saja kerjakan. Sekarang saya mau tanya, kedua orang tua saya itu udah pulang Ustaz. Terus saya bisa nggak sholat tasbih yang diperuntukkan untuk kedua orang tuanya? Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana hukumnya anak sholat tasbih supaya dikirim ke orang tua yang sudah mati katanya? Ingat, perbuatan soleh anak itu sampai kepada orang tua. Tidak ada namanya sholat hadiah. Nggak ada dalam Islam. Intinya anaknya beramal soleh, diniatkan untuk orang tuanya sampai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi ayat? Baik. Bagaimana langkah yang terbaik menasihati kawan kalau ada sifat munafiknya? Ingatkan dia, ingat ini adalah sifat munafik. Ternyata dia tidak suka dengan seperti itu, berarti dia bukan kawan setia. Kawan setia itu senang kalau diluruskan. Kalau dia tidak senang diluruskan, berarti ini namanya bukan kawan setia. Kalau ini jelas ini? Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana orang yang beramal di masjid lalu diumumkan, lalu dihadiahkan pahala Fatihah? Ini tidak ada dalilnya kirim pahala bacaan, dan dalam mazhab Syafi'i tidak sampai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Berkaitan dengan salat ba'di asar, apakah ada dalilnya? Banyak sekali dalilnya. Cukuplah dalam Sahihain Bukhari Muslim, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dan tempatnya lebih banyak di rumah, meskipun di masjid boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita sholat duha pada jam 10? Boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah betul kalau kita menghafal Asmaul Husna apakah wajib masuk surga? Hafal enggak cukup. Hafal, pahami maknanya, pakai berdoa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa benar Allah tidak berbicara tanpa suara, tanpa huruf? Batil. Ya, batil. Ya,
Kenapa? Aqidah Ahlussunnah, Allah Azza wa Jalla berbicara. Mana bentuk pembicaraannya? Al-Qur'an. Al-Qur'an ya, ada hurufnya? Ada. Otomatis sesuatu yang berhuruf ketika dilafazkan bersuara apa tidak? Bersuara. Kemudian ingat dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah berfirman, ya, didengar oleh para malaikat, mereka pingsan. Kemudian dalam hadis tentang hari kiamat, yasma'uhu man qarab kama yasma'uhu man ba'ud. Yang dekat dengan yang jauh semuanya sama mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita katakan bahwasanya kalam, coba baca ilmu nahwu, apa itu kalam? Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim. Yang namanya kalamuna, kalam itu apa? Lafdhun, ada lafaznya, mufidun, bisa difahami. Seperti kastaqim, luruslah engkau. Berarti apa? Kita paham, kita disuruh lurus. Ya. Maka kalau tidak percaya Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf, tidak usah belajar ilmu nahwu, percuma. Ya, Allah taala ala wa alam. Apakah boleh kita membunuh orang kafir? Kafir yang mana? Tidak sembarang kafir boleh dibunuh. Wallahu taala ala wa alam. Ya guru. Apa ciri khas dari pandangan Khawarij sehingga kita mampu membedakan mereka dalam kondisi? Baik. Apa ciri khas Khawarij? Mudah mengkafirkan. Ya. Kemudian apa? Selalu mengkafirkan hukam al-muslimin. Pemimpin-pemimpin Islam. Ini yang paling nyata. Ya, Allah taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam, silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, kan Ibu Ana selalu berbuat baik kepada orang itu Ustaz. Kemudian orang itu kan tinggal tahunnya, terus Ana kabarin bahwa Ibu Ana itu sudah meninggal dunia. Oh, ibu kamu itu baik, ibu kamu itu pasti suka. Itu menurut perkataan orang. Ana bilang kayak gini, belum tentu masih, ya mudah-mudahan masuk surga. Iya, pertanyaannya apa? Kayak gini, dosa apa enggak orang itu? Baik. Baik. Kalau ada orang mengatakan ibumu baik, oh insyaallah dia itu pasti surga, salah. Jangan begitu katakan, ya doakan dia masuk surga. Nah, kalau ada orang mengatakan masya Allah ini orang baik, bukan memastikan surga ya, orang insya Allah ini tanda baik. Jangan disuruh khair. Nah, kalau ini tidak benar ini. Ya, mari kita sama-sama menyaksikan jenazah orang baik, nggih. Baik. Padahal apa? Tahu tukang maling terus, tapi malu. Ini persaksian palsu ini. Wallahu taala ala wa alam. Kita angkat dulu. Ya, halo. Dari mana? Dari Solo. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya ini, saya. Bagaimana cara yang bagus melaksanakan Sholat apa? Sholat malam, sholat tahajud. Baik. Bagaimana tata caranya yang bagus? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana cara yang bagus melaksanakan sholat malam? Pertama, tunggu sepertiga terakhir malam. Yang kedua, 2 rakaat salam semampunya. Yang ketiga, kalau bisa baca ayat panjang, kalau nggak bisa sebisanya. Yang ketiga, continue meskipun sedikit, terus menerus. Dan yang berikutnya, banyak-banyak berdoa, terutama istighfar. Dan yang berikutnya, jangan sampai sholat malam iya, subuh lolos. Karena ada yang seperti itu para jamaah. Luar biasa sholat malam, tapi apa subuh jam 7. Ya, mau dapat untung 5.000, jebol modal sejuta. Ya, Allah taala ala wa alam.
Ngomong kuna. Nah, ini request ini katanya. Pesanan. Ya, jadi saya kerja di Masjidil Haram sebagai cleaning service, tukang sapu. Selama 50 tahun. 15 tahun. No. 50 tahun katanya terus. Selama itu kita tidak pernah membahas supaya sholat wajib kemudian sholat fardu. Sepulang kita dari Saudi dan apa boleh kita nggak perlu sholat berjamaah di rumah? Nah, jadi ini maksudnya nih ini kan di Masjidil Haram sekali sholat itu berapa? 100.000. 50 tahun dia tidak pernah alpa di sana katanya. Bagaimana kalau sudah pulang dari sana berhenti sholat jamaah katanya? Kenapa? Sudah banyak tabungannya katanya. Lah, habis tabungannya kalau begitu. Kenapa? Kalau nggak sholat munafik jamaah. Jelas Ri? Wallahu ta'ala ala wa alam. Sebentar dulu kita angkat telepon dari Surabaya nih. Ya, halo. Halo? Ya, silakan pertanyaannya. Ya. Apa hukumnya? Apa hukumnya membaca tasbih, tahmid, takbir untuk orang mati? Baik, itu saja. Baik, barakallahu fiik. Apa hukumnya membaca tasbih, tahmid, tahlil untuk orang mati? Enggak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngirim bacaan kepada orang mati ini tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada itu doakan, mintakan kepada Allah. Nabi punya petunjuk. Salat jenazah, bukankah isinya doa? Doa. Kemudian setelah dikuburkan, apa kata Nabi? Istaghfiru, mintakan saudara kalian ampunan, mintakan dia ketetapan. Ini yang ada, bukan ngirimi dia kulhu Fatihah, kul la ilaha illallah subhanallah subhanallah, bukan. Kalau ini siapa yang kerja dia yang dapat. Tapi kalau caranya mengikuti sunnah, Allah taala ala wa alam. Kedua hari. Lupa. Kan biasanya nih, waktu kita sholat hari raya kan kadang-kadang ini terlepas kan beli dengan satu ngadu apa sama Nah, ketika sholat di lapangan katanya, sholat Id katanya, ustadznya menggunakan agol Usamah bin Laden kan? Kita kan di blok-blok ke dalam kita udah kan, lah masih aku ini yang nangis pada apa yang dia lupa udah kita masalah dikasih nah dia kira batal sholat sampai nangis. Enggak, karena Rasul sendiri waktu dia sholat juga menangis. Tapi kalau Rasul menangisnya karena faham, kalau kita menangisnya karena orang sedih ikut menangis. Yang ketiga, keadaan kaum muslimin Ustaz ini biasanya munara udah sering kan menurut 40 tahun motor. Kadang-kadang kita diisi mana pegang benar. La ilaha illallah. Hukum menggunakan semir hitam haram. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ghayyiru hadha syaiba wajtanibus sawad." Hindari, robahlah bulu uban, hindari warna hitam. Adapun mencabut bulu uban, maka ini hukumnya haram. Ya. Man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Siapa yang beruban dalam Islam itu menjadi cahaya baginya hari kiamat. Siapa yang mau memadam cahayanya silahkan padamkan cahayanya. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Silakan pertanyaannya. Baik, silakan. Yang belum dulu.
Firaun itu tidak di neraka dan dia merasa bahwa Firaun itu mati dalam keadaan husnul khotimah. La ilaha illallah. Ya, kita Islam meyakini Firaun neraka, tapi ada orang Islam meyakini Firaun husnul khotimah, katanya la ilaha illallah. Berarti apa, dia sahabat Firaun kayaknya? Iya. Ya. Firaun jelas kok kafirnya paling kafir di muka bumi ini. Tapi ada dalilnya Ustaz. Bahwa Firaun itu sampai sekarang mayatnya tidak masih ada. La ilaha illallah. Ya, ada dalilnya. Firaun itu mayatnya masih ada. Kita katakan dia pengikut Firaun. Allah Subhanahu wa taala jadikan mayatnya tetap supaya menjadi pelajaran. Bukan tada husnul khotimah. Ulah tem yang kartu pengikut Firaun ruanaka. Ya, Allah taala ala wa alam. Om Poleng. Itikia. Sadeske. Baik, di sini ada pertanyaan. Bagaimana urutan rukun Islam sebenarnya dari Pontianak? Anta syahada la ilaha illallah, syahadatain, iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan, wa hajjul bait. Ya, atau disebutkan ya rukun syahadatain, kemudian salat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji. Ada riwayat yang berbeda, yang beberapa perbedaan. Satu haji duluan, baru apa? Zakat atau puasa. Kemudian ada satu ya zakat, haji adalah rukun terakhir. Kebanyakan riwayat menunjukkan bahwasanya haji itu adalah rukunul khamis, rukun yang kelima. Wallahu taala ala wa alam. Boleh enggak sholat tahajud baca Fatihah dan ayat-ayat yang ayatnya kita lafazkan? Lah, memang harus yang namanya kita sholat lafazkan Fatihah, lafazkan ayat. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum kalau ibu kita bid'ah? Apakah harus kita mengikuti cara selepas pemakamannya? Kita katakan ya, kalau orang berbuat bid'ah urusan dia, tapi kita yang di atas sunnah laksanakanlah pemakaman sesuai dengan sunnah. Jangan gara-gara acaranya bid'ah kita tidak memakamkan keluarga kita, karena yang punya hak pemakaman itu siapa? Yang meninggal, bukan orang hidup. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Mami. Dalilnya yang kita tahu dan sering adalah dari review tentang transaksinya lebih tetap waktu daripada umur. La ilaha illallah, mohon penjelasan katanya. Lais Abu Sayyaf. Ya, kita katakan bahwasanya hilangnya waktu lebih dahsyat daripada hilangnya nyawa. Iya. Kalau nyawa hilang, kita terputus dari keluarga. Tapi kalau hilang waktu, kita dihentikan, tidak masuk neraka, tidak masuk surga, menghalangi kita untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Calo. La ilaha illallah. Di kampung saya ada yang sunnah katanya, tapi nggak pernah pergi menuntut ilmu. Mohon penjelasan. Darah gede ini ketularan penih. Baik. Pertama, salah satu pembatal Islam, la yata'allamul Islam, tidak belajar Islam, berpaling dari Islam, tidak mau belajar Islam. Alhamdulillah di atas sunnah. Tapi yang penting itu sekarang mesti kita belajar Islam itu.
Jangan sampai kita hanya Islam keturunan. Wallahu taala ala wa alam. Demikian para patah terakhir. Apa? Baik, riba enggak ada hukumannya, enggak ada hukuman di dunia, tetapi di neraka. Ya, wallahu taala ala wa alam. Demikian para jamaah, sudah jam 8 ini. Ya, kita cukup sampai di sini. Nanti lagi kita lanjutkan insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah maafkan kita atas kekurangan dan kesalahan. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.